Syarul Rahmat. Saya Dia Yumulinisi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Satria Bima Sakti. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri Anissa. Penilaian kerja yang pertama yaitu penilaian kerja menurut Supriyanto. Penilaian kerja yaitu adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengetahui dan menilai seorang pekerja atau karyawan yang mana mereka telah melaksanakan suatu tugasnya atau suatu pekerjaannya, dan mana mereka dalam melaksanakan tugasnya, menjalankan tugasnya bukan hanya dilihat dari hasil fisiknya, akan tetapi dilihat dari hasil dari beberapa hasil, yaitu contohnya seperti hal-hal kedisiplinan, kepemimpinan, hubungan kerjaan terhadap sesama pekerja, dan hubungan lainnya, dan juga hal-hal yang terkhusus yang dijalankan di bidangnya atau sesuai jabatannya masing-masing. Dan selanjutnya, menurut Mattis dan Jackson, penilaian kinerja atau performa appraisal adalah proses mengevaluasi seberapa baik karyawan melakukan pekerjaan mereka jika dibandingkan dengan seperangkat standar, dan kemudian mengkomunikasikan informasi tersebut kepada karyawan. Penilaian kinerja juga disebut pemeringkatan karyawan, evaluasi karyawan, tinjauan kerja, evaluasi kinerja, dan yang kedua yaitu setelah tadi yang pertama pengertian penilaian kerja, yang kedua yaitu tujuan dari penilaian kerja. Yang pertama yaitu untuk meninjau ulang kinerja masa lalu ya. Jadi untuk lebih baiknya evaluasi dari suatu perusahaan tersebut itu kita ulangi lagi, kita evaluasi agar lebih baik lagi. Dan yang kedua, tujuan secara umum dari penilaian kerja yaitu memperoleh data yang pasti, sistematis, dan faktual dalam penentuan nilai suatu pekerjaan. Di dalam suatu organisasi tersebut dapat menilai suatu pekerjaan yang akan dikeluarkan untuk suatu perusahaan tersebut, bagaimana sisi dari pekerjaan tersebut, dari sisi sosial, budaya, apakah pantas atau secara hukum maka sudah pantas. Nah, itu dinilai. Dan selanjutnya tujuan yang dibagi menjadi dua, yaitu tujuan penilaian kinerja secara individual. Yaitu yang pertama, pemimpin memerlukan penilaian yang objektif terhadap kinerja karyawan pada masa lalu untuk membuat keputusan di bidang sumber daya manusia di masa yang akan datang ya. Seperti diketahui tadi ya, kita evaluasi, kita ambil sisi baiknya dulu ketika telah diimplementasikan, telah dikerjakan dari suatu karyawan atau organisasi tersebut, maka kita evaluasi apakah hal-hal baiknya itu bisa bermanfaat untuk kita atau jeleknya itu bisa menjadikan kita menghindarinya. Nah, kita evaluasi untuk tujuan
perusahaan di masa yang akan datang. Dan yang kedua yaitu untuk mendorong semakin meningkatnya rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan dan organisasi. Tujuan dari individualnya pun bisa mendorong meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan dan organisasi para karyawan tersebut. Dan yang ketiga sebagai sarana penyaluran keluhan yang berkaitan dengan masalah pribadi atau pekerjaan. Nah, dari situ tujuan-tujuan tersebut yang ketiga ini bisa digunakan untuk bimbingan konseling para pekerja tersebut untuk memberikan apresiasi, memberikan pendapat, opini dari mereka, memberikan hak-hak mereka. Manfaat penilaian kinerja. Manfaat penilaian kinerja dibagi menjadi 3. Yang pertama, penilaian terhadap karyawan, penilaian terhadap atasan, lalu yang terakhir penilaian terhadap perusahaan. Yang pertama, manfaat bagi karyawan yang dinilai. Bagi karyawan yang dinilai, keuntungan pelaksanaan penilaian kinerja adalah yang pertama, meningkatkan motivasi, meningkatkan kepuasan kerja, adanya kejelasan standar hasil yang diharapkan mereka, lalu yang terakhir umpan balik dari kinerja lalu yang akurat dan konstruktif. Lalu selanjutnya, manfaat bagi penilai, supervisor, manager. Yang pertama, kesempatan untuk mengukur dan mengidentifikasi kecenderungan kinerja karyawan untuk memperbaiki manajemen selanjutnya. Lalu, peningkatan kepuasan kerja, pemahaman yang lebih baik terhadap karyawan tentang rasa takut, rasa grogi, harapan, dan aspirasi mereka. Lalu selanjutnya, manfaat bagi perusahaan atau organisasi. Yang pertama, meningkatkan pandangan secara luas menyangkut tugas yang dilakukan oleh masing-masing karyawan, lalu meningkatkan kualitas komunikasi, lalu meningkatkan motivasi karyawan secara keseluruhan, lalu yang terakhir meningkatkan segi pengawasan melekat dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh karyawan. Prinsip-prinsip penilaian kinerja. Yang pertama ada fungsi penilaian kinerja. Suatu penilaian kinerja adalah suatu proses di mana organisasi mengadakan evaluasi atau menilai prestasi kerja karyawannya. Sebenarnya tidak ada suatu hal yang mewajibkan tiap-tiap organisasi untuk memiliki penilaian kinerja. Tetapi dengan melihat fungsi penilaian yang begitu besar, maka hampir semua organisasi dimanapun mempunyai sistem penilaian kinerja. Fungsi diadakannya penilaian kinerja ini di setiap organisasi antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai dasar untuk menentukan keputusan penggajian. Yang kedua, sebagai dasar umpan balik atas kinerja yang dilakukan seseorang atau kelompok. Yang ketiga, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan karyawan yang dinilai. Yang keempat, sebagai dasar pertimbangan untuk keputusan promosi. Yang kelima, sebagai dasar pertimbangan untuk keputusan mutasi dan pemberhentian. Yang keenam, sebagai dasar pertimbangan untuk keputusan training dan pengembangan. Yang ketujuh, sebagai dasar pertimbangan untuk keputusan penghargaan atau reward. Dan yang terakhir, sebagai alat untuk memotivasi dan meningkatkan kinerja. Nah, dengan mengetahui banyak kegunaan atau fungsi dari adanya penilaian kinerja, maka bisa diketahui bahwa hasil penilaian kinerja bukanlah merupakan tahap akhir, namun sebaliknya hasil penilaian hendaknya dapat digunakan sebagai dasar keputusan atau strategi organisasi. Yang kedua ada proses penilaian kinerja. Menurut Handoko, penilaian kinerja adalah merupakan suatu proses yang berkesinambungan dan bukan merupakan produk akhir atau produk sesaat. Penilaian kinerja tidak hanya dilakukan sesaat pada akhir periode penilaian saja, karena untuk menjaga objektivitas penilaian, kegiatan penilaian kinerja hendaknya dilakukan setiap waktu. Hendaknya dapat memberikan penilaian pada setiap tahapan penyelesaian kegiatan.
Penilaian setiap waktu juga bermanfaat untuk memberikan feedback atau masukan pada bawahan tentang kinerjanya yang kurang baik, sehingga untuk waktu berikutnya, bawahan dapat memperbaiki kinerja. Penilaian kinerja merupakan sebuah sistem atau sekumpulan kegiatan yang terkait dengan aktivitas kepegawaian lainnya. Penilaian kinerja tidak dapat berdiri sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya, penilaian kinerja juga terkait dengan kegiatan lain. Keterkaitan proses penilaian kinerja dengan kegiatan kepegawaian adalah sebagai berikut. Yang pertama job analysis atau analisis pekerjaan. Proses penilaian kinerja harus berdasarkan pada analisis pekerjaan atau analisis jabatan. Tahap ini merupakan tahap yang mendasar dalam penilaian kinerja, karena analisis jabatan dipergunakan untuk beberapa kegiatan dalam proses penilaian kinerja. Hasil dari analisis jabatan ini digunakan sebagai dasar penyusunan deskripsi pekerjaan, di mana dalam deskripsi pekerjaan ini disebutkan dasar-dasar penilaian kinerja yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang harus dikerjakan dan spesifikasi khusus yang menjunjung pekerjaan tertentu. Inti dari tahap ini adalah apabila akan melaksanakan penilaian kinerja, maka sebelumnya harus dinyatakan dengan jelas terkait jenis-jenis pekerjaan, tanggung jawab yang dimiliki, kondisi kerja, dan pekerjaan yang harus dilakukan. Yang kedua, performance standar atau standar kerja. Standar dipergunakan untuk membandingkan hasil kerja seseorang staf dengan standar yang telah ditetapkan, sehingga dapat diketahui apakah pekerjaan yang bersangkutan lebih baik atau di bawah standar. Standar kerja didasarkan pada informasi-informasi yang diperoleh dari analisis jabatan. Standar yang ditetapkan harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut. Yang pertama, standar harus tertulis dengan jelas dan spesifik, sehingga setiap orang bisa membaca standar kerja yang ditetapkan untuk pekerjaan tertentu sehingga tidak mudah menimbulkan bias dan salah persepsi. Yang kedua, standar yang ditetapkan harus realistis dan dapat dicapai. Yang ketiga, standar yang digunakan bisa menjawab pertanyaan what tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana metode menyelesaikan pekerjaan, how much, beberapa yang harus dihasilkan, dan by when, kapan pekerjaan harus dihasilkan. Yang ketiga ada performance appraisal system atau metode penilaian kinerja. Secara umum ada 4 macam metode penilaian kinerja. 4 macam metode tersebut adalah yang pertama behavior appraisal system atau penilaian kinerja berdasarkan perilaku yang dinilai. Yang kedua personal atau performance appraisal system atau penilaian kinerja berdasarkan ciri staf sifat individu. Yang ketiga result oriented appraisal system atau penilaian kerja berdasarkan hasil kerja. Dan yang terakhir ada contingency appraisal system atau penilaian kerja berdasarkan atas kombinasi beberapa komponen. Unsur-unsur yang dinilai dalam penilaian pelaksanaan pekerjaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979, unsur-unsur yang dinilai dalam penilaian pelaksanaan pekerjaan yang pertama adalah tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan kesanggupan seorang pegawai menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan padanya dengan sebaik-baiknya dan tepat waktunya, serta berani memikul resiko atas keputusan yang diambil atau tindakan yang dilakukannya. Yang kedua yaitu kerjasama. Kerjasama merupakan kemampuan seorang pegawai untuk bekerja bersama-sama dengan orang lain dalam menyelesaikan suatu tugas. Yang ketiga yaitu kejujuran. Kejujuran adalah ketulusan hati seorang pegawai dalam melaksanakan tugas dan kemampuan untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya. Yang keempat yaitu ketaatan atau kedisiplinan. Ketaatan adalah kesanggupan seorang pegawai untuk mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mentaati perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang, serta kesanggupan untuk tidak melanggar larangan yang ditentukan. Yang kelima yaitu kesetiaan atau loyalitas. Pada umumnya yang dimaksud dengan kesetiaan adalah tekad dan kesanggupan dalam mentaati, melaksanakan, dan mengamalkan sesuatu yang ditaati dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Yang keenam yaitu prestasi kerja. Prestasi kerja seorang pegawai dipengaruhi oleh kecakapan, keterampilan, pengalaman, dan kesungguhan pegawai yang bersangkutan dalam melaksanakan pekerjaannya. Yang ketujuh yaitu prakarsa.
Kemampuan seorang pegawai untuk mengambil keputusan, langkah-langkah, atau melaksanakan suatu tindakan yang perlu dalam melaksanakan tugas pokok tanpa menunggu perintah dari atasan. Yang kedelapan yaitu kepemimpinan. Kemampuan seorang pegawai untuk meyakinkan orang lain sehingga dapat diserahkan secara maksimal untuk melaksanakan tugas pokok. Penilai menilai kemampuan untuk memimpin, berpengaruh, mempunyai pribadi yang kuat, dihormati, berwibawa, dan dapat memotivasi orang lain atau bawahannya untuk bekerja secara efektif. Yang kesembilan yaitu pejabat penilai. Seorang pejabat penilai dapat memberikan penilaian apabila telah membawahi pegawai negeri sipil yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 bulan. Yang ke-10 yaitu pemberian nilai dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan. Pemberian nilai dalam hal ini berpedoman kepada lampiran nilai dalam sebutan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil. Yang ke-11 yaitu sifat daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan. Hal ini bersifat rahasia. Oleh sebab itu, daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan tersebut harus disimpan dengan baik dan dipelihara dengan baik pula. Yang terakhir yaitu penggunaan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan. Hal ini digunakan sebagai bahan dalam melaksanakan pembinaan pegawai negeri sipil, antara lain dalam mempertimbangkan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, dan lain-lain. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.